Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, video kali ini menjelaskan mengenai materi yang telah disampaikan secara PTM di kelas. Nah, materinya hari ini tuh kan mengenai teori ekipartisi sama energi kebebasan. Nah, lalu ada energi kinetik sama energi dalam. Nah, seperti biasa, untuk menambah poin keaktifan, kalian bisa menambahkan kesimpulan, pertanyaan, maupun feedback di kolom komentar. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Teori kinetik gas. Tentunya kalian sudah mengetahui kalau teori kinetik gas ini membahas mengenai pergerakan partikel yang acak di dalam ruangan. Oke, untuk KD IPKD-nya bisa dibaca. Nah, di sini. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan mengenai impuls dan tumbukan dari tekanan kinetik gas ini sendiri. Nah, ini bisa dilanjut. Nah, di sini. Sebentar. Momentum sebelum menumbuh dinding itu kan sama dengan M kali V. Nah, kalian kan sudah mendapatkan materi momentum dan impuls ya, tumbukan di kelas 10. Nah, kalian kan masih ingat kalau momentum itu kan rumusnya M kali V. Nah, karena dia bergerak di sumbu X, maka dia M dikalikan Vx. Nah, karena dia setelah menumbuk, dia kan kembali. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari bahwa dia itu kan menumbuk secara lenting sempurna. Jadi kalau dia lenting sempurna, maka dia akan kembali ke awalnya. Nah, sehingga ketika dia kembali, dia kan arahnya kan berlawanan. Nah, oleh karena itu, kecepatannya dia menjadi negatif. Karena kan kita sudah kesepakatan di awal, kalau dia ke kanan adalah positif, dan kalau dia ke kiri adalah negatif. Nah, oleh karena itu, di sini seharusnya yang minus itu Vx-nya. Oke, terus setiap kali molekul menumbuk dinding, maka molekul mengalami perubahan momentum sebesar delta P. Nah, delta P sendiri itu merupakan selisih antara momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Oleh karena itu, untuk mencari momentum dari tumbukan ini, itu bisa dirumuskan sebagai 2 dikalikan MVX. Ini. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari waktunya sendiri, bisa menggunakan rumus ini kan ya? Pertemuan kemarin kan sudah dibahas ini. Lalu, momentum persatuan waktu, ini karena dia momentum persatuan waktu, jadi dia delta P per delta T, di mana delta P-nya dimasukkan 2 MVX, lalu kan delta T-nya kan sudah diketahui ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, nanti bisa bisa dikalikan. Kalau perkalian dari pembagian ini kan dibalikan ya. Nah, pasti kalian sudah paham kan gimana itu. Oke, jadi rumus akhirnya ini. Untuk mencari momentum persatuan waktu. Nah, kalau mencari momentum saja, menggunakan yang tadi, yang 2 MVX ini tadi. Kalau dia mencari momentum persatuan waktu, dia menggunakan ini. Oke, nah, yang selanjutnya, apabila terdapat N molekul dengan kecepatan rata-rata V besar momentum persatuan waktu, ini. Jadi, apabila ada partikel momentumnya itu, gimana ya? Apabila terdapat N molekul, N kan
jenis itu kan, jenis partikel. Nah, ini nanti tinggal dikalikan N. Sehingga rumusnya menjadi Px sama dengan N besar dikali MVx kuadrat per Lx. Nah, L sendiri itu merupakan ini, panjang sisinya. Oke, lanjut. Nah, di sini molekul gas bergerak ke segala arah dalam 3 dimensi. Nah, untuk mencari rata-ratanya menggunakan ini. Ini kan V sama dengan Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat dan sama dengan Vz kuadrat. Nah, berarti kan kalau misal aku menuliskan V kuadrat sama dengan 3Vx kan nggak apa-apa ya. Nah, kalau dia yang ditanyakan Vx kuadrat atau yang dicari adalah Vx, maka dia rumusnya Vx kuadrat sama dengan 1/3 V kuadrat. Ini hanya dibalik ya untuk perkaliannya. Ya, lanjut. Nah, di sini untuk mencari besar momentum per satu waktu, tadi kan sudah diketahui kalau ini rumusnya. Nah, kenapa 3 pangkat 3? Karena dia adalah 3 dimensi. Nah, sehingga di sini kalau disederhanakan, nah, 1/3 ini kan nanti hasilnya 1/3 NMV kuadrat per L pangkat 3. Lalu L3-nya nanti bisa diganti atau diubah menjadi V. Nah, untuk rumus akhirnya nanti seperti ini. P sama dengan 1/3 MV kuadrat dikalikan N besar per V besar. Diingat ya kalau V besar adalah volume. Tolong diperhatikan untuk menulis V kecil itu dikasih ini supaya ada perbedaan antara V kecil sama V besar. Oke, lanjut. Nah, di sini mencari tekanan kinetik gas. Nah, jika dihubungkan dengan PV sama dengan NKT, maka 1/NMV kuadrat sama dengan NKT. Nah, dari sini sama sini, kok bisa menghasilkan ini? Nah, caranya gini. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan ya? Apa belum? Nah, kalau belum, jadi kan ditulis saja PV sama dengan 1/3 NMV kuadrat sama dengan PV NKT. Coba di sini. Nah, nanti kan dari sini saya akan coba 1/3 N sama dengan PV Nah, karena dia V-nya kan sama-sama V, bisa dicoret gini. Jadi nanti P sama dengan ini. Atau momentum itu hubungannya sama dengan tekanan. Atau tumbukan itu sama dengan tekanan kinetik gas. Jadi rumusnya nanti gini, PV sama dengan 1/3 NMV kuadrat. Atau bila disederhanakan untuk mencari P saja, untuk mencari tekanan saja, jadinya gini, P sama dengan 1/3 dikalikan NMV kuadrat per V, di mana V-nya adalah volume yang bawah ya, yang besar. Nah, sedangkan untuk yang atas, dia adalah kecepatan. Oke, bisa dipahami. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian bisa chat aku atau Bu Jihan.
atau bisa ditanyakan langsung di kolom komentar maupun di grup WA. Nah, di sini pada sifat gas ideal telah dinyatakan bahwa gas terdiri dari partikel-partikel gas. Nah, di mana partikel gas ini senantiasa bergerak hingga menumbuk dinding tempat gasnya. Dan tumbukan partikel gas dengan dinding tempat gas akan menghasilkan tekanan P sama dengan NmV kuadrat. Nah, ini bisa dituliskan kayak tadi ya, P sama dengan 1/3 dikalikan NmV kuadrat per V. Gitu ya. Oke, untuk mencari tekanan dia menggunakan rumus yang ini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi teorema ekipartisi energi dan derajat kebebasan. Di mana derajat kebebasan ini merupakan cara bebas yang dapat digunakan partikel dalam memperoleh energi. Nah, untuk memperoleh energi ini, cara bebas yang dapat dilakukan partikel ini adalah untuk menyerap energi. Nah, setiap molekul dengan F derajat kebebasan akan memiliki energi rata-rata. Jadi, derajat kebebasan sendiri itu cara yang bebas digunakan partikel untuk memperoleh energi. Cara bebas yang dapat digunakan partikel untuk memperoleh energi. Nah, cara bebas ini sendiri dapat juga digunakan untuk menyerap energi. Nah, setiap molekul dengan derajat kebebasan akan memiliki energi rata-rata. Jadi setiap molekul ini kan bergerak secara bebas kan ya. Nah, dia tentunya memiliki energi rata-rata. Nah, kalau misal dia memiliki energi rata-rata, pasti dia memiliki energi kinetik sama energi potensial. Nah, secara matematis, untuk teorema ekipartisi energi ini dapat dinyatakan sebagai E, energi rata-rata, sama dengan F dikalikan setengah dari K dikalikan T, di mana konstanta, di mana E adalah energi rata-rata, F adalah frekuensi, lalu K adalah konstanta Boltzmann, nilainya pasti sudah tahu, lalu yang T adalah suhu. Oke, nah jadi teorema ekipartisi energi atau teori kinetik gas ini kan ada dua gas, ada monoatomik sama diatomik. Nah, kalau monoatomik dia adalah atom yang tunggal, yang stabil. Contohnya ada helium, Na sama kromium. Nah, pada gas monoatomik, atomnya hanya memiliki gerakan translasi saja. Nah, gerakan translasi saja itu bisa dilihat di gambar ini. Kayak gini ya gerakannya. Nah, atom monoatomik hanya dapat bergerak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk gas monoatomik, energi monoatomik memiliki 3 derajat kebebasan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan 3/2 KT, di mana K adalah konstanta Boltzmann. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada gas diatomi. Nah, untuk gas diatomi suhu rendah memiliki gerak translasi, hanya dapat bergerak pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, energi gas diatomik suhu rendah ini sama seperti perumusan pada energi pada gas yang monoatomik. Jadi E sama dengan 3/2 KT. Oke, lanjut. Nah, untuk gas diatomi suhu sedang memiliki gerak translasi dan rotasi. Pasti kalian sudah tahu kan ya, kalau translasi itu seperti ini gerakannya. Nah, kalau dia rotasi, dia itu berputar. Gitu. Jadi pada gas diatomik suhu sedang ini, gerak translasi memiliki 3 derajat kebebasan dan gerak rotasi 2 derajat kebebasan, sehingga memiliki 5 derajat kebebasan. Nah,
Tadi kan sudah dijelaskan kan, kalau kalian masih bingung dengan derajat kebebasan itu apaan. Jadi derajat kebebasan itu cara bebas dia bergerak. Kalau dia yang translasi kan 3, melalui sumbu X, Y, dan Z. Kalau dia rotasi itu 2, jadi hanya bisa berputar seperti ini dari sumbu X maupun dari sumbu Z. Itu gerakannya. Sehingga memiliki 5 derajat kebebasan benar. Jadi 3 tambah 2 kan 5. Iya. Jadi rumusnya dapat ditulis sebagai E sama dengan 5/2 KT. Oke, bisa dihafalkan ya untuk rumus ini. Nah, sedangkan untuk gas diatomi suhu tinggi memiliki gerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Gas diatomik suhu tinggi ini memiliki 3 derajat kebebasan yang tadi melalui sumbu X, Y, dan Z. Nah, kalau dia rotasikan 2 dari Y dan Z. Nah, kalau vibrasi itu bisa dikatakan sebagai osilasi atau pergangan gitu. Kalian mengetahui ini kan ya? Apa? Kayak gini loh. Apa ini namanya? Spiral. Itu. Sehingga gas diatomik suhu tinggi memiliki 7 derajat kebebasan atau 7 cara bebas dia bergerak. Nah, oleh karena itu dia rumusnya E sama dengan 7/2 dikalikan KT. Nah, coba diingat-ingat yang tadi, kalau dia di atomi suhu rendah, dia 5/2 KT, kalau dia sedang, dia 5/2 KT, lalu untuk yang dia tinggi, itu 7/2 KT. Bisa dihafalkan ya untuk adik-adik. Nah, kalau ini adalah materi baru, yaitu tadi kan sudah dibahas mengenai energi rata-rata. Kalau misalnya ada energi rata-rata, pasti ada energi kinetik sama energi potensial. Nah, sekarang kita membahas mengenai energi kinetiknya. Nah, partikel memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu, maka partikel tersebut memiliki energi kinetik. Nah, besaran energi kinetik diturunkan dari persamaan besaran yang mempengaruhi gas. Besaran yang menentukan keadaan gas dalam ruang tertutup yaitu P, V, dan volume. Jadi pasti kalian sudah mengetahui kalau dia energi kinetik adalah setengah kali mv kuadrat. Nah, besaran-besaran ini juga nanti mempengaruhi untuk slide selanjutnya. Nah, ini hubungan energi kinetik dengan tekanan gas. Nah, tekanan gas kan tadi ini yang di awal. P sama dengan 1/3 NmV kuadrat per V besar. Ini volume. Nah, energi kinetik benda ini kan seperti biasa, dia rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, kalau dia ditanyakan energi kinetik dengan tekanan gas, maka bisa dituliskan sebagai 1/3. Ini kan ya. Coba di sini P sama dengan, maaf ya ini P. Di sini aja deh, udah dijelasin. Nah, ini dimasukkan dulu NmV kuadratnya. M ya ini, M. Lalu ini tinggal dimasukkan ya. Ini energi kinetik NmV kuadrat. Lalu dia hasilnya yang bawah ini untuk mencari tekanan. Nah, kalau dia mencari energi kinetik, dia bisa dituliskan gini kan. Cuma karena PV-nya ini tadi diketahui NKT, maka energi kinetiknya menjadi seperti ini.
3/2 dikalikan KT, di mana K adalah konstanta Boltzmann. Oke, bisa dilanjut. Nah, tadi kan energi kinetik, sekarang energi dalam gas. Nah, jika ditinjau kembali dari persamaan PV sama dengan 2/3 N energi kinetik dan PV sama dengan NKT, maka dapat didapatkan rumusnya gini. Ini dimasukkan PV sama dengan PV kan ya. Lalu untuk mencari energi kinetik tadi benar ini. Nah, karena di dalam gas ini tidak ada energi lain selain energi kinetik, maka energi kinetik yang ada dalam gas ini disebut energi dalam. Jadi di dalam gas ini ternyata hanya ada energi kinetik saja. Jadi tidak ada energi potensial gitu. Nah, karena hanya energi ini saja atau energi kinetik saja, maka dia dapat disebut sebagai energi dalam, atau U sama dengan 3/2 dikalikan NKT. Gitu. Nah, ini sama ini bedanya. Jika ini dapat digunakan sebagai gas monoatomik, ini bisa digunakan sebagai diatomik. Paham ya? Karena masih ingat kan ya, untuk mencari N bisa dituliskan lagi, N sama dengan N kecil dikalikan N A, di mana N kecil adalah jumlah mol dan Na adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,022 dikalikan 10 pangkat 23 kalau nggak ada sedikit gitu ya. Kalau R adalah konstanta atau konstanta gas. Kalau T sendiri kan suhu ya, suhunya harus dijadikan ke Kelvin karena dia adalah nilai mutlak. Oke, lanjut. Paham ya kalau ini dibuat di atomik? Kalau ini monoatomik. Oke, lanjut. Ini untuk mencari energi kinetik ya, rata-ratanya bisa menggunakan ini, bisa dilihat ya. Nah, besar energi dalam tergantung dari jumlah molekul, suhu, serta jenis gas yang terdiri dari monoatomik dan diatomik. Nah, kalau dia gas monoatomik, maka dia F-nya atau frekuensinya sama dengan 3. Bisa dilihat nanti rumusnya tetap U sama dengan 3/2 N besar dikalikan KT. Nah, ini untuk mencari rumus energi dalam pada gas diatomik H2 dan O2. Bisa dilihat ya. Kalau dia energi kinetik tadi kan hanya 3/2 kalikan KT. Nah, ini kalau dia energi dalam, dia ditambahkan N besar, di mana N besar adalah N dikalikan Na. Oke, bisa dilanjut. Untuk suhunya sendiri, ini ada batasan. Kalau dia rendah, dia kurang lebih dari 250 Kelvin. Kalau dia sedang, kurang lebih 500 Kelvin. Nah, kalau dia tinggi, kurang lebih 1000 Kelvin. Frekuensinya untuk suhu rendah 3, sedangnya 5, dan untuk tinggi 7. Oleh karena itu, rumusnya ini. Oke, sekarang kita belajar mengenai hubungan antara tekanan, suhu, dan energi kinetik gas. Nah, persamaan dari tekanan tadi kan sepertiga NmV² per V. Nah, ini
Persamaan ini itu dapat disubstitusikan dengan persamaan energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga terbentuk persamaan ini. Yang tadi kan ya, sudah dipelajari di awal, lalu lanjut. Ini tadi juga sudah dipelajari di awal. Nah, sekarang mencari atau belajar mengenai kecepatan efektif partikel gas. Jadi misal dalam suatu wadah tertutup terdapat N1, nah molekulnya bergerak dengan kecepatan V1, dan N2 dengan kecepatan V2, dan seterusnya, maka kuadrat kecepatan rata-ratanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi Ni sendiri itu jumlah molekulnya, dan Fi sendiri adalah kecepatan, jumlah kecepatannya. Oke, bisa dipahami kan ya? Ini masih sama, mencari kecepatan efektif. Jadi dalam suatu ruangan dengan banyak molekul gas, molekul-molekul tersebut bergerak secara acak. Nah, gerakan tiap-tiap molekul memiliki kelajuan. Nah, kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kecepatan. Atau ini. Dia kan akar rata-rata kuadrat kecepatan. Atau V kuadrat sama dengan ini. Ini rumusnya. Oke, lanjut. Nah, dengan menggunakan hubungan kecepatan efektif dengan suhu, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, jika dihubungkan nih antara kecepatan rata-rata, tadi kan rumusnya ini, dan suhu. Jadi rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Nanti rumus akhirnya untuk mencari kecepatan efektif partikel gas. Gimana Kak tadi diingat lagi konstanta Boltzmann. Ini sudah kan ya? Nah, di sini tadi kan rumusnya untuk mencari kecepatan kan ini. Nah, kalau semisal M kecilnya dia diganti menjadi M besar dikalikan N0 dan K-nya dirubah menjadi R dikalikan N0, maka nanti ini kan bisa dicoret. Dan jadi rumusnya ini, rumus akhirnya. Itu untuk konstanta gasnya 8,31, suhu mutlak harus Kelvin dan massa atom. Oke, sekarang ke latihan soal. Nah, hari Rabu kan sudah dibahas mengenai 2 latihan soal kan ya. Ini latihan soal yang pertama. Jadi ada 3 mol gas menempati wadah yang mempunyai volume 24 liter. Energi kinetik molekul gasnya 3 kali 10 pangkat min 21. Nah, yang ditanyakan kan tekanan. Nah, ini jadi yang diketahui N 3, lalu volume 24. Nah, perlu diingat kalau dia liter itu kan sama dengan desimeter kan. Nah, untuk ini dijadikan ke meter dulu. Nah, desi ke meter ini kan naik 1, sehingga dia dituliskan 24 dikalikan 10 pangkat min 3. Karena dia adalah volume, jadi naiknya harus dipangkatkan min 3, atau kalau turun dia dikalikan pangkat 3. Ini yang ditanyakan P. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada pembahasan soalnya. W-nya udah dijadikan meter.
kinetik sama Na. Maaf ya, agak berisik di saya. Jadi sebelum mencari P, tadi kan rumusnya ini yang 2/3 dikalikan N energi kinetik per V. Nah, untuk mencari N sendiri itu menggunakan rumus ini. Tadi kan udah aku jelaskan di awal, kalau dia untuk mencari N besar itu menggunakan N dikalikan Na, di mana Na adalah bilangan Avogadro, nilainya 6,022 kali 10⁻23. Itu. Jadi hasilnya kan ini. Sehingga dimasukkan saja rumus atau nilainya, nanti hasilnya ini. Nah, tadi di kelas atau hari Rabu di kelas itu kebanyakan anak-anak masih bingung cara mengkalikan atau mengalikan sesama bilangan, jadi atau sesama pangkat gini. Nah, kalau dia dikalikan berarti kan dia ditambahkan ya pangkatnya. Nah, kalau dia dibagi berarti dia dikurangi pangkatnya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi hasilnya 1,5055 ATM. Untuk latihan soal yang kedua, terdapat 1 mol gas ideal pada suhu 500 Kelvin jika gas berupa gas monoatomik. Nah, diingat-ingat, dia adalah gas monoatomik, maka energi kinetik dan energi dalam gasnya adalah, jadi dia diketahui N sama dengan 1, T-nya 500. Lalu yang ditanyakan dia adalah energi kinetik dan U. Nah, gas monoatomik ini apa hubungannya? Oke, kita lihat. Nah, di sini. Nah, karena dia gas monoatomik, maka dia V-nya adalah 3. Diingat-ingat, kalau dia gas monoatomik, dia F-nya 3 atau frekuensinya 3. Untuk mencari energi kinetik, ini hasilnya tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Untuk konstanta Boltzmann-nya jangan lupa ya, 1,38 dikalikan 10⁻⁻23. Tinggal dikalikan hasilnya 1,035 dikali 10⁻⁻20 Joule. Nah, untuk mencari energi dalamnya, dia menggunakan rumus ini atau bisa dijabarkan sebagai berikut. N tadi kan untuk mencari N kan harus dikalikan N kecil dikalikan Na baru dikalikan energi kinetik. Nah, N sendiri atau ini N kecil ya, maaf. N kecil tadi kan 1 dikalikan 6,02 atau bilangan Avogadro, ketetapan ya dia ini. Dan energi kinetiknya ini dimasukkan ke sini. Sehingga hasilnya ini. Oke. Saya rasa kalian sudah paham ya untuk perhitungan dari soal ini. Yang soal ketiga ini. Ini tadi kan dibuat latihan ya sama ujian, dikerjakan di rumah. Oke, bisa dibahas saja di video ini. Jadi, hitunglah kecepatan efektivitas gas hidrogen pada suhu 27 derajat Celcius jika diketahui massa atomnya hidrogen adalah 1,64 dikalikan 10⁻27 kg. Nah, ini yang ditanyakan kan berarti V RMS. Ya. Nah, di sini apa saja yang diketahui? Ada suhu sama massa atomnya. Oke, bisa lanjut saja. Nah, ini. Sorry. Jadi massanya dikalikan 2 dikali 1,674. T-nya ini lalu ini. Karena hidrogen kan ada 2, maksudnya massa atomnya, nilai atomnya kan 2, jadi
dikalikan ini 1,64. Nah, lalu rumusnya ini dan tinggal dimasukkan dan hasilnya ini. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Jika masih ada yang kebingungan, kalian bisa bertanya di kolom komentar maupun di WA grup ya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena kita kan sudah lama ya mengajar kalian. Jadi kayak ya udah santai aja nggak apa-apa gitu. Terus untuk tugas makalahnya bisa ditanyakan kalau semisal ada yang masih kebingungan. Oke, saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau cara saya menjelaskan kurang jelas atau kurang efektif. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan kita belajar mengenai latihan soal untuk persiapan UAS. Saya stop screen dulu. Terima kasih.